Jejak Islam di Pulau Bangka kali ini mengulas perkembangan penyebaran agama Islam di Pulau Bangka yang di abad 18 lebih berkembang pesat. Perkembangan penyebaran agama Islam di Pulau Bangka pada abad itu tidak lepas dari pengaruh kekuasaan dari Kesultanan Banten yang berkuasa di Bangka Kota, keberadaan Bupati Nusantara, serta pengaruh kekuasaan dari Kesultanan Palembang. Setidaknya pada abad itu kekuasaan kesultanan yang berkuasa di Pulau Bangka membuat aturan hingga sistem kuasaan pemerintahan yang diantaranya mengatur penataan penyebaran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangka Belitung memiliki sejarah panjang tentang jejak Islam. Sekitar abad 10, Islam diperkirakan sudah masuk ke Pulau Bangka. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, mengenal, menjaga, hingga melestarikan sejarah dan budaya Islam di Bangka Belitung adalah sebuah keharusan. Mari, di bulan yang penuh berkah ini, kita sama-sama lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak melupakan sejarah. Saya, Harwendro Adityo Dewanto, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mencintai dan melestarikan sejarah budaya Islam di Bangka Belitung. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sekitar abad 18, penyebaran Islam di Pulau Bangka berkembang pesat karena dipengaruhi oleh kekuasaan Kesultanan Banten, Bupati Nusantara, dan Kesultanan Palembang. Perkembangan Islam selanjutnya di Pulau Bangka berkembang begitu pesat pada abad ke-18 melalui jalur politik, jalur pemerintahan. Ketika Kesultanan Banten berkuasa di Bangka Kota, perkembangan Islam itu dilanjutkan oleh Bupati Nusantara, ya, seorang juaraja Kesultanan Banten yang berkedudukan di Bangka Kota. Nah, kemudian dilanjutkan pula oleh Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, khusus pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, Sultan itu menetapkan jabatan Rangga, jabatan Tumenggung, jabatan Patih, ya, jabatan Depati, Gegading, Lengan di Bangka. Di samping mereka adalah kepala-kepala rakyat yang memimpin pemerintahan, mengatur pemerintahan, mereka juga diangkat oleh Sultan sebagai orang yang berkewajiban, ya, menata agama, mengurus agama, menyebarkan Islam di Pulau Bangka. Kesultanan Palembang saat itu menetapkan jenjang pemerintahan yang berkuasa di Pulau Bangka seperti penghulu, khatib, dan lainnya untuk penyebaran agama Islam di Pulau Bangka. Bangka ini tidak diperhatikan sebagai salah satu wilayah kekuasaannya. Pada masa inilah Bupati Nusantara melakukan komunikasi dengan Kesultanan Palembang, Sultan Abdurrahman. Nah, akhirnya menikah dengan putri dari putri Bupati Nusantara, namanya Khadijah, itu menikah dengan Sultan Palembang. Setelah itu beliau wafat. Otomatis Palembang menguasai Bangka. Sehingga kemudian diangkatlah pada masa Kesultanan Palembang itu jabatan-jabatan seperti penghulu, khatib, modin, yang tugasnya memang mengurus masalah keagamaan di Pulau Bangka. Nah, jadi perkembangan Islam di Pulau Bangka pada masa Kesultanan Banten, Kesultanan Palembang Darussalam itu berkembang dengan pesat melalui jalur politik, jalur pemerintahan. Nah, perkembangan Islam selanjutnya, ya, pada abad ke-18,
abad ke-19, abad ke-20 itu lebih ke dakwah ya. Jadi melalui jalur dakwah ataupun melalui jalur penyebaran agama oleh tokoh-tokoh penyebar Islam yang datang, sengaja datang ke Bangka. Pola penyebaran agama Islam di pertengahan abad 18 lalu 19 lebih banyak dalam bentuk dakwah. Tokoh Islam dari sengaja datang ke Pulau Bangka untuk menyebarkan agama Islam. Nah, berarti di masa ini ibu kota tetap di Bangka Kota, belum ke Mentok. Ya kan, ini berarti fasenya ada selisih sekitar 50 tahun sebelum Mentok berdiri. Nah, ibu kota ada di Bangka Kota tetap, kemudian silih berganti kesultanan, kemudian terjadi ya seperti cerita umumnya pendirian kota Poltok oleh Siantan dan sebagainya. Nah, pada masa Kesultanan Palembang yang berkedudukan di Mentok inilah timah ditemukan.